Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek sederhana bernama Pak Jaya yang sangat menyayangi cucu satu-satunya, Dimas, pemuda pendiam dan pekerja keras yang sering diremehkan karena hidup pas-pasan. Tak ingin melihat cucunya terus hidup sendiri dan dihina karena status sosial, Pak Jaya nekat pergi ke kota mencari jodoh untuk Dimas, meski usianya sudah senja dan jalannya mulai tertatih. Dengan baju lusuh dan bahasa desa yang kental, Pak Jaya malah dianggap gila oleh banyak orang. Ia dicemooh dan diusir dari beberapa rumah calon besan hanya karena penampilannya yang tampak miskin. Namun siapa sangka, identitas asli Pak Jaya perlahan terbongkar. Ia ternyata pensiunan bos besar di bidang properti yang memilih hidup sederhana setelah tragedi keluarganya di masa lalu. Saat kebenaran terungkap, orang-orang yang dulu menghina mulai berebut mencari perhatian. Tapi pilihan Pak Jaya justru mengejutkan semua orang. Ia memilih gadis berhati tulus yang sempat membela dan menghormatinya meski tak tahu siapa dia sebenarnya. Cerita penuh haru dan kejutan ini akan mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur dari pakaian atau kekayaannya, tapi dari hati dan ketulusan yang dimiliki. Oh iya, sebelum lanjut, mari kita putihkan kolom komentar dengan ketik, Kobiltu. Selamat menyaksikan. Udara pagi masih dipenuhi kabut tipis saat suara ayam berkokok membangunkan warga di desa Sukamulia. Di antara rumah-rumah berdinding kayu dan atap seng yang sudah mulai berkarat, berdiri sebuah rumah kecil di ujung jalan tanah, tak jauh dari sawah yang mulai menguning. Di dalam rumah itu, seorang lelaki tua berambut putih duduk di beranda dengan termos kecil dan secangkir teh hangat. Wajahnya keriput, matanya sayu tapi penuh keteduhan. Itulah Pak Jaya, seorang kakek sederhana yang hidup hanya berdua dengan cucu laki-lakinya, Dimas. Dimas masih tidur di kamar yang dindingnya penuh lukisan alam hasil tangannya sendiri. Ia baru pulang malam sebelumnya setelah bekerja mengangkat karung beras di gudang milik Pak RT. Hidupnya jauh dari kata mudah, namun tak pernah sekalipun ia mengeluh. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan 10 tahun lalu, Dimas diasuh oleh Pak Jaya. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, hanya kakeknya yang menjadi tumpuan, teman cerita, sekaligus pelindung. Pak Jaya tak punya banyak harta, tapi hatinya penuh dengan kasih. Setiap pagi ia membuatkan sarapan seadanya untuk Dimas. Biasanya hanya nasi goreng kecap atau ubi rebus. Saat Dimas bangun, ia selalu mencium tangan Pak Jaya, duduk di sampingnya sambil menikmati teh pahit buatan kakeknya. Bagi orang lain mungkin itu hanya kebiasaan biasa, tapi bagi mereka berdua, itu adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Pandangan Pak Jaya terlihat lebih jauh dari biasanya. Tatapannya menembus sawah, seakan menembus waktu. Di benaknya, ia mulai dihantui oleh satu hal, usia. Ia sadar tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Jalannya mulai goyah, penglihatannya kabur, dan sesekali dadanya terasa sesak. Ia tahu, waktunya bersama Dimas tak akan lama. Dan satu-satunya harapannya sebelum ajal menjemput adalah melihat cucu kesayangannya memiliki pendamping hidup yang bisa menjaganya nanti. Dimas anak baik, rajin, nggak neko-neko. Tapi kenapa nggak ada gadis yang melirik? Gumamnya dalam hati. Ia tahu, Dimas sering ditolak karena dianggap hanya pemuda miskin yang tak punya masa depan. Bahkan beberapa gadis desa terang-terangan menolak ajakan berteman Dimas. Mereka bilang, ngapain dekat-dekat sama buruh angkut? Pak Jaya perih mendengarnya. Tapi ia tak pernah menunjukkan kekecewaannya di depan Dimas. Ia tetap tersenyum, tetap menyemangati. Tapi diam-diam ia menyusun rencana. Ia akan pergi ke kota, mencari jodoh untuk cucunya sendiri. Beberapa orang akan menyebutnya gila. Tapi bagi Pak Jaya, ini soal tanggung jawab. Dimas tak pernah meminta apa-apa, tak pernah menuntut. Bahkan tak tahu bahwa kakeknya menyimpan uang dari hasil menjual sawah satu-satunya dulu, hanya untuk berjaga kalau cucunya sakit atau butuh biaya mendadak. Malam sebelumnya, ia menuliskan sesuatu di buku kecil, nama-nama kenalan lamanya saat masih bekerja di kota puluhan tahun lalu. Ya, sebelum hidup di desa, Pak Jaya dulunya adalah orang lapangan di perusahaan properti. Ia paham dunia kota, meski kini dunia itu terasa asing. Besok, aku akan berangkat, katanya lirih sambil melipat buku catatannya.
Ia tak membangunkan Dimas. Ia hanya menyiapkan pakaian ganti, jaket tua, dan beberapa lembar uang yang sudah ia bungkus kain batik. Tidak banyak, tapi cukup untuk ongkos dan makan beberapa hari. Ia tak ingin Dimas tahu, karena ia tahu pasti cucunya akan melarang. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, ia menulis secarik pesan dan menyelipkannya di bawah bantal Dimas. Isinya singkat. "Nak, jangan khawatir. Aku pergi sebentar untuk urusan penting. Jaga rumah baik-baik. Jangan lupa makan. Nanti juga kakek pulang." Lalu ia melangkah pelan-pelan keluar rumah. Satu persatu tetangga melihatnya dengan pandangan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang langsung bertanya, "Pak Jaya mau kemana pagi-pagi bawa tas segala?" Ia hanya tersenyum. "Mau cari jodoh buat cucu," jawabnya santai. Tawa meledak. Seorang lelaki muda tertawa terpingkal. "Halah, Pak Jaya makin tua makin ngawur. Mau cari jodoh? Cucu sampean itu aja nggak laku di sini. Apalagi mau dicariin dari kota." Pak Jaya hanya diam. Ia tidak tersinggung, tapi hatinya terasa panas. Bukan karena diejek, tapi karena orang-orang itu tak pernah melihat isi hati Dimas. Mereka hanya menilai dari tampilan, bukan dari kebaikan yang selama ini ia lihat tumbuh sendiri. Langkahnya pelan, menapaki jalanan tanah berdebu menuju jalan besar. Ada truk pengangkut sayur yang akan ke kota. Supirnya kenal Pak Jaya, dan bersedia membawanya tanpa banyak tanya. Duduk di pinggir bak truk, Pak Jaya memandang desa yang perlahan menjauh. Angin berhembus membawa bau tanah, dan hati kecilnya berdoa dalam diam. "Allah, kalau aku tak sempat lihat cucuku menikah, setidaknya pertemukan aku dengan seseorang yang bisa menjaganya dengan baik nanti." Perjalanan panjang pun dimulai. Tak ada yang tahu apa yang akan ia temui di kota. Tapi yang pasti, niat tulus seorang kakek untuk membahagiakan cucunya tak akan bisa diukur dengan harta, jabatan, atau gelar. Dan saat roda truk mulai menggelinding, dari kejauhan, Dimas membuka jendela kamarnya, menatap kosong ke arah jalan besar. Ia seperti merasa sesuatu, tapi belum menyadari bahwa hari ini akan jadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Truk pengangkut sayur yang dinaiki Pak Jaya melaju pelan menyusuri jalan berlubang menuju kota. Angin pagi masih menusuk, tapi tak menghalangi semangat dalam dada lelaki tua itu. Duduk di pojok bak truk, ia memeluk tas kainnya erat-erat. Isinya sederhana, 2 helai baju ganti, sandal cadangan, nasi bungkus dari tetangga, dan secari kertas berisi alamat beberapa orang yang dulu pernah bekerja dengannya di kota, jauh sebelum ia memilih hidup tenang di desa. Perjalanan hampir 2 jam itu terasa lambat, tapi setiap guncangan justru memperkuat tekadnya. "Kalau aku nggak bergerak sekarang, entah kapan Dimas bisa punya kehidupan yang layak," gumamnya dalam hati. Ia tahu Dimas tidak pernah menuntut, tapi justru karena itulah, Pak Jaya merasa harus bertindak. Dimas terlalu baik untuk terus hidup dalam kesendirian dan kemiskinan. Saat truk tiba di pasar induk kota, Pak Jaya turun dengan hati-hati. Ia mengucap terima kasih kepada sopir yang dengan ramah mengantarnya, lalu melangkah menuju trotoar, memandang sekeliling yang begitu asing. Gedung menjulang tinggi, jalan ramai, dan klakson kendaraan seolah tak henti-henti. Semua terasa bising dibandingkan dengan suasana desanya yang tenang. Tapi ia tidak gentar. Ini adalah bagian dari perjuangannya. Langkah pertamanya membawanya ke sebuah rumah besar di perumahan elit yang dulu pernah ia kunjungi. Rumah seorang rekan kerja lama bernama Pak Anto, yang katanya kini memiliki 2 anak gadis. Dengan hati-hati, ia menekan bel pagar. Tak lama, seorang asisten rumah tangga keluar. Ia menatap Pak Jaya dari atas ke bawah, lalu berkata tanpa senyum, "Bapak siapa? Mau apa?" Pak Jaya menjelaskan dengan sopan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan niatnya. "Saya Pak Jaya. Dulu kerja sama Pak Anto di proyek perumahan. Saya cuma mau silaturahmi, dan minta izin bicara sebentar soal cucu saya." Belum sempat kalimatnya selesai, wanita itu sudah menutup pintu pagar. Tapi sebelum benar-benar tertutup, suara dari dalam terdengar jelas. Seorang wanita, mungkin istri Pak Anto, berkata lantang, "Suruh pergi aja.
Jangan kasih masuk. Jangan-jangan penipu. Zaman sekarang banyak modus. Pak Jaya menelan ludah. Ia tidak marah. Tapi dada tuanya terasa sesak. Ia berdiri di depan pagar beberapa detik. Sebelum akhirnya berbalik pergi. Jalan kaki menyusuri perumahan itu. Ia mencoba menghapus perasaan malu. Mungkin belum rezeki, ucapnya pelan. Ia membuka catatan kecil di sakunya. Mencari nama lain. Kali ini ia melangkah ke sebuah toko bangunan besar yang dimiliki seorang kenalan lama, Pak Bejo. Ia dulu pernah bantu membangunkan gudang toko itu. Ketika sampai, ia duduk di kursi plastik dekat parkiran dan meminta waktu sebentar. Karyawan toko langsung menatap aneh. Beberapa saling berbisik. Tak lama, pemilik toko muncul, berdasi dan berpenampilan rapi. Saat melihat Pak Jaya, ia terdiam sejenak. Lalu tertawa kecil. Ini Pak Jaya ya? Waduh, saya kira udah. Ya, maaf ya. Bapak sekarang di desa. Ya. Pak Jaya mengangguk. Iya, Mas Bejo. Saya sekarang tinggal sama cucu. Nah, ini saya ke kota mau cari jodoh buat dia. Saya pikir, siapa tahu ada kenalan yang bisa saya temui lewat panjenengan. Senyum Pak Bejo menghilang. Ia tampak gelagapan, lalu berkata cepat. Wah, saya kurang tahu, Pak. Anak-anak zaman sekarang kan milih. Lagian, ya, maaf, ya. Kalau Bapak datang pakai baju seperti ini, dikira apa nanti sama orang tua calon? Ucapan itu seperti tamparan. Tapi Pak Jaya hanya tersenyum kecil, walau wajahnya menyiratkan kecewa. Ia pamit, dan kembali melangkah pergi. Siang itu matahari mulai menyengat. Terik membakar kulit keriputnya. Ia berjalan ke arah taman kota. Duduk sebentar di bangku tua sambil membuka nasi bungkusnya. Tapi selera makannya hilang. Air putih dari botol plastik saja yang ia teguk. Ia menyeka keringat di dahi. Lalu menunduk lama. Beberapa anak muda lewat sambil tertawa melihatnya. Salah satu dari mereka berbisik. Gila tuh orang, bawa tas gede-gede. Duduk di taman, jangan-jangan mau minta-minta. Yang lain menambahkan, gaya kayak gelandangan. Pak Jaya mendengar jelas, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya menatap rumput kering di bawah kakinya. Tak ada satupun orang yang menanyakan siapa dirinya. Tak satupun yang peduli bahwa di balik pakaian lusuhnya, pernah ada tangan yang membangun puluhan rumah. Tak satupun yang tahu bahwa ia dulu dipercaya memegang proyek besar. Mengatur ratusan pekerja. Dunia telah berubah, dan semua mata kini hanya melihat dari tampilan luar. Menjelang sore, Pak Jaya mendatangi satu rumah lagi. Ia menemukan alamat dari catatan lama, rumah Bu Lastri, janda kaya yang dulu akrab dengannya. Tapi begitu mengetuk pintu, anak perempuan Bu Lastri yang membuka langsung mengangkat alis tinggi. Bapak siapa? Mau apa? Saya. Teman lama ibumu. Saya cuma ingin silaturahmi dan bertanya sedikit hal. Gadis itu melipat tangan di dada, melihat Pak Jaya dengan tajam. Kalau mau minta bantuan, maaf ya, ibu lagi nggak di rumah. Pak Jaya menelan ludah, mengangguk pelan. Maaf, saya ganggu. Terima kasih. Dan pintu pun ditutup begitu saja, tanpa salam. Hari itu, setidaknya 6 tempat ia datangi. Semuanya gagal. Semuanya menolaknya sebelum benar-benar mendengarkan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini ide konyol? Apakah benar orang-orang akan menghina niat tulus hanya karena tubuhnya renta dan bajunya lusuh? Ia duduk di trotoar, memeluk lutut sambil menunduk. Matahari mulai tenggelam. Lampu jalan menyala satu persatu. Perutnya keroncongan. Tapi nasi bungkusnya sudah basi. Ia meletakkannya pelan di samping, menatap langit yang perlahan menggelap. Dalam diam, ia mengangkat wajah dan berbisik. Allah, kalau ini jalan yang salah, beri aku petunjuk. Tapi kalau ini jalan yang benar, beri aku kekuatan. Hatinya belum ingin menyerah. Malam itu ia tidur di kursi panjang taman kota, tanpa bantal, hanya jaket tua sebagai alas kepala. Ia berjanji, besok akan mencoba lagi, akan terus mencari,
sampai ada satu orang yang mau mendengar dulu, sebelum menilai. Malam di taman kota tak memberi kehangatan bagi tubuh Renta yang mulai menggigil. Pak Jaya terbangun saat lampu taman mulai meredup. Beberapa petugas kebersihan datang menyapu daun-daun kering. Salah satu dari mereka menepuk bahunya. "Pak, nggak boleh tidur di sini terlalu lama. Nanti dikira gelandangan." Pak Jaya tersenyum lemah. Ia tak marah, hanya mengangguk pelan. "Saya hanya numpang sebentar. Nak, maaf ya." Setelah itu, ia bangkit, memijat-mijat kakinya yang pegal, lalu memandang jalan yang mulai dipenuhi kendaraan pagi. Ia belum tahu kemana akan melangkah, tapi di dada tuanya masih ada tekad yang belum padam. Satu hal yang membuatnya tetap berdiri adalah harapan kecil untuk cucunya, Dimas. Tak lama, ia mendengar suara riuh dari arah taman tengah. Ada tenda besar sedang didirikan, lengkap dengan dekorasi bunga, kursi berbalut kain putih, dan panggung kecil. Seorang penjaga keamanan menjelaskan bahwa hari ini akan ada pesta lamaran dari keluarga besar tokoh terkenal kota. "Banyak orang penting bakal datang, Pak," katanya bangga. Pak Jaya berdiri lama di dekat pagar taman. Bukan untuk mengemis, bukan untuk mencuri perhatian, tapi karena ia mendengar bahwa pesta ini akan dihadiri banyak keluarga terpandang. Ia berpikir, mungkin, hanya mungkin, ada seseorang yang bisa diajak bicara dengan baik. Seseorang yang mau mendengar cerita tentang cucunya, tentang niat tulus seorang kakek. Menjelang siang, tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berhenti satu persatu. Perempuan dengan gaun mengilap dan pria berjas modis turun dengan percaya diri. Pak Jaya memberanikan diri masuk ke area taman, berjalan pelan di sela-sela orang-orang yang mulai melirik dengan pandangan curiga. "Pak, tamu undangan mana?" tanya seorang panitia dengan nada sinis. Pak Jaya menjawab sopan. "Saya hanya ingin bicara, soal jodoh, soal cucu saya. Siapa tahu ada yang bisa saya temui di sini." Panitia itu tertawa mengejek. "Pak, ini acara orang elit. Kalau cari bantuan sosial, bukan di sini tempatnya. Awas ya, jangan ganggu." Tapi sebelum sempat keluar dari situ, keramaian tiba-tiba membungkam. Seorang pria setengah baya yang terlihat sebagai tuan rumah melangkah ke arah Pak Jaya. Wajahnya kaku, tajam, penuh kuasa. Namanya Pak Hendro, orang yang dikenal kaya raya dan keras kepala. Ia baru saja turun dari mobil saat melihat Pak Jaya berdiri dengan tas lusuh dan wajah penuh harap. "Siapa ini?" tanya Pak Hendro tegas. "Maaf, Pak," jawab panitia cepat. "Orang tua ini nyelonong masuk. Katanya mau cari jodoh buat cucunya." Seketika suara tawa meledak dari beberapa tamu undangan. Seorang wanita muda bahkan berseru, "Lucu amat. Kakek-kakek nyari jodoh buat cucu di acara orang kaya. Dia pikir kita punya anak gadis buat dia tawarin." Pak Jaya tetap berdiri. Matanya mulai basah, tapi ia tetap tegar. Ia menatap Pak Hendro, mencoba bicara dengan tenang. "Pak, saya nggak niat mengganggu. Saya hanya ingin bicara sebentar. Saya punya cucu laki-laki yang baik, rajin, sopan. Saya cari calon yang baik hati. Saya kira, mungkin di sini ada yang mau mendengar." Tapi sebelum ia melanjutkan kalimatnya, Pak Hendro meludah ke tanah dan berkata keras, "Hei, Bapak tua, jangan sok suci. Jangan bawa-bawa cucu segala buat jadi dali numpang makan di sini. Kalau semua orang miskin begini boleh masuk, rusak acaraku." Beberapa orang langsung bersorak setuju. Seseorang bahkan melempar tisu ke kaki Pak Jaya. Seorang anak muda tertawa dan berkata, "Bawa aja ke dapur, suruh cuci piring. Siapa tahu dia cocok kerja di sana." Pak Jaya mematung. Bukan karena malu, tapi karena dadanya begitu sesak menahan harga diri yang diinjak tanpa ampun. Ia tidak pernah meminta makan, tidak pernah mengemis. Ia hanya ingin didengar, hanya itu. Namun penghinaan belum berhenti. Seorang wanita parubaya datang membawa ember kecil berisi air sisa cucian tangan dari catering. Dengan senyum mengejek, ia berkata, "Biar bersih ya, Kek. Biar cucumu bangga." Lalu menyiramkan air itu ke kaki Pak Jaya. Pak Jaya tersentak. Celana kainnya basah,
Tanah di sekitarnya becek. Tertawa kembali pecah dari para tamu. Beberapa orang merekam dengan ponsel. Tak satu pun datang menolong. Tak satu pun mengangkat suara untuk membela. Semua terhibur oleh penderitaan seorang lelaki tua yang hanya membawa niat baik. Ia mundur pelan, menunduk, tidak menangis, tidak marah, tapi ada goresan dalam yang sulit dijelaskan. Ia membalikkan badan dan melangkah pergi, meninggalkan tenda penuh lampu gantung, bunga, dan manusia-manusia yang begitu sombong. Langkahnya lambat, tapi tidak goyah. Di ujung taman, ia duduk di bawah pohon beringin, menatap sepatu tuanya yang kotor. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena luka batin yang tak tampak. Di antara sesaknya napas, ia berbisik dalam hati, Allah, kenapa dunia sekarang begitu keras pada yang lemah? Padahal aku hanya ingin mencarikan pendamping bagi cucuku. Apakah itu terlalu berlebihan? Malam kembali menyapa. Kali ini Pak Jaya tidur di emperan toko yang sudah tutup. Ia menggunakan tasnya sebagai bantal dan jaket tua sebagai selimut. Tak ada seorang pun menemaninya. Kota benar-benar dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hati manusianya. Namun jauh di lubuk hatinya, bara kecil tak padam. Ia tahu bahwa niat baik tak boleh dihentikan oleh ejekan. Ia tidak menyerah. Besok, ia akan bangkit lagi. Pagi itu, matahari kota masih malu-malu menembus kabut tipis. Trotoar depan ruko mulai ramai dengan orang berangkat kerja, motor lalu lalang, dan klakson bersahutan. Di ujung emperan toko yang masih tutup, Pak Jaya perlahan membuka matanya. Punggungnya terasa pegal. Udara dingin semalam membuat sendi-sendinya ngilu. Ia duduk perlahan, memijat tengkuk yang kaku, lalu menatap jalanan yang tak peduli pada keberadaannya. Sisa air di botol sudah habis. Perutnya keroncongan sejak malam, tapi tak ada niat untuk mengemis. Ia hanya diam, mencoba menenangkan diri. Wajahnya letih, bajunya kusut, dan pandangan matanya sayu. Tapi di balik semua itu, semangat dalam dirinya belum mati. Ia masih punya misi. Walau tak tahu kemana kaki akan melangkah hari ini, ia tahu ia tidak boleh berhenti. Saat itu, dari kejauhan, terdengar suara roda gerobak kecil bergesekan dengan aspal. Seorang gadis muda, sekitar usia 20 tahunan, sedang mendorong gerobak berisi kue basah dan jajanan tradisional. Gerobaknya sederhana, tapi bersih dan tertata rapi. Di bagian depannya tertulis tangan, "Kue Rara, manisnya bikin lupa masalah." Pak Jaya memandangi gadis itu tanpa maksud apa-apa. Ia hanya kagum dengan semangat pagi dari sosok muda yang tampaknya bekerja keras sejak subuh. Gadis itu, Rara, berhenti sejenak di dekat tempat Pak Jaya duduk. Ia menurunkan bangku kecil dari gerobaknya dan mulai menyusun kue di nampan plastik. Saat ia melihat Pak Jaya yang duduk memeluk lutut, ia tak langsung bicara. Tapi matanya menatap Iba. Bukan Iba karena menganggap rendah, melainkan karena bisa merasakan lelah yang tak diucap. Setelah beberapa menit, Rara membuka termos air dan menuangkan teh manis hangat ke dalam gelas plastik. Lalu ia mengambil sepotong kue bolu kukus dan membungkusnya dengan serbet kecil. Dengan langkah pelan, ia mendekati Pak Jaya. "Pak, maaf ya, saya nggak banyak. Tapi ini teh hangat sama kue, biar nggak masuk angin." Pak Jaya mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kali sejak datang ke kota, ada suara yang berbicara padanya tanpa nada curiga, tanpa rasa curiga, tanpa tatapan jijik. Ia menatap gadis itu, bingung harus berkata apa. "Saya nggak minta, Nak," ucapnya pelan. Rara tersenyum kecil. "Saya tahu, tapi ini bukan soal minta atau enggak. Saya cuma mau bantu orang yang kelihatan lebih butuh daripada saya." Pak Jaya terdiam sejenak, lalu menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih ya, kamu baik sekali." Rara duduk di bangku kecilnya, masih menatap Pak Jaya dengan penasaran. "Maaf, boleh saya tanya? Bapak dari mana?" Pak Jaya menghela napas. Suaranya lirih. "Dari desa. Namanya Sukamulya. Saya kesini cari jodoh buat cucu saya." Rara tertegun. "Cari jodoh? Untuk cucu?"
Pak Jaya mengangguk. Iya, dia anak baik. Ganteng enggak, kaya juga enggak, tapi jujur, rajin, dan enggak neko-neko. Saya cuma pengen ada orang yang bisa jagain dia nanti. Karena saya, udah enggak lama lagi, mungkin. Rara terdiam. Matanya berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Ia tahu apa yang dikatakan lelaki tua di depannya bukan sekadar kalimat biasa. Itu adalah ungkapan cinta terdalam seorang kakek yang rela dihina demi kebahagiaan cucunya. Udah 2 hari saya muter-muter. Lanjut Pak Jaya pelan. Ke rumah orang-orang kaya. Tapi semuanya lihat saya kayak saya ini sampah. Saya nggak minta dikasih apa-apa. Saya cuma mau bicara. Tapi nggak ada yang mau denger. Rara mengepalkan tangan, menahan emosi. Orang zaman sekarang cuma tahu lihat dari tampang. Pak, padahal belum tentu hatinya sebaik tampangnya. Pak Jaya tersenyum kecil. Iya, Nak. Tapi lihat kamu. Saya jadi percaya masih ada orang baik. Tak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan ke gerobak Rara. Ia sibuk melayani mereka. Tapi sesekali melirik Pak Jaya yang masih duduk sambil memegang gelas plastik yang mulai kosong. Setelah selesai, Rara duduk kembali. Pak, katanya sambil menyentuh lengan Pak Jaya. Kalau Bapak nggak keberatan, besok pagi kesini lagi ya. Saya jualan tiap pagi di sini. Siapa tahu saya bisa bantu dengerin Bapak lebih banyak. Pak Jaya nyaris meneteskan air mata. Kamu ini siapa? Sih, kenapa bisa sebaik ini sama orang tua yang baru kamu temui? Rara tersenyum. Saya cuma orang biasa. Pak, hidup saya juga pas-pasan. Tapi saya diajarin, kalau kita nggak bisa bantu banyak, minimal jangan jadi orang yang menyakiti. Itu udah cukup. Mata Pak Jaya mulai basah. Ia menatap Rara dengan penuh syukur, lalu berkata lirih, "Kamu ini, cucu idaman. Sayang kamu bukan jodoh cucuku." Rara tertawa kecil. Siapa tahu, Pak, kan hidup kadang suka ngasih kejutan. Pak Jaya ikut tertawa, walau hanya sebentar. Tapi tawa itu tulus, datang dari lubuk hati yang sudah lama kering oleh penghinaan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, ia merasa menjadi manusia. Hanya karena satu orang yang melihatnya dengan mata hati, bukan mata penilaian. Saat matahari mulai naik, Rara pamit. Ia kembali mendorong gerobaknya, melambaikan tangan sebelum menghilang di ujung jalan. Pak Jaya masih duduk di tempat yang sama, menatap kepergiannya sambil menggumam pelan. Allah, kalau memang engkau tunjukkan jalan lewat gadis ini, tolong beri aku petunjuk. Aku cuma ingin cucuku bahagia. Itu saja. Di bangku trotoar yang tadi menjadi saksi kehinaan, kini hadir percikan harapan. Dan Pak Jaya tahu, hari ini bukan hari yang sia-sia. Hari ini, ia bertemu seseorang yang tidak menertawakannya, tidak menghinanya, tapi mau duduk, mendengar, dan tersenyum. Itu lebih mahal dari semua undangan pesta mewah yang kemarin ia hadiri. Pagi ketiga di kota. Embun di kaca etalase belum mengering saat Pak Jaya kembali melangkah. Tubuhnya letih. Kaki kirinya sedikit terpincang karena semalaman tidur di lantai keras. Tapi pikirannya tetap tajam. Suara Rara semalam masih terngiang, lembut dan jujur. Itu satu-satunya alasan ia tak pulang ke desa hari ini. Namun hari itu ia tidak langsung menuju tempat biasa. Ada satu nama yang ia ingat dalam catatan kecil lusuhnya. Seseorang dari masa lalu yang dulu pernah jadi bos besar proyek properti tempat ia bekerja. Pak Darwin Adiwangsa, kini dikenal sebagai salah satu orang paling berpengaruh di kota itu. Rumahnya megah, berdiri di kawasan elit di balik gerbang besi tinggi dan kamera pengawas yang mengintai tiap sudut. Pak Jaya tahu rumah itu. Meski ia belum pernah masuk, ia pernah mengantarkan bahan bangunan ke sana belasan tahun lalu. Dulu ia disambut baik sebagai pekerja. Tapi hari ini ia datang sebagai orang tua desa, dengan pakaian lusuh dan wajah yang dihiasi kerutan waktu. Ia berdiri di depan pagar besar, mengucap salam beberapa kali sambil menekan bel. Satpam keluar, mengenakan seragam rapi dan kacamata hitam. Pandangannya langsung berubah curiga saat melihat Pak Jaya berdiri sambil membawa tas kumal. "Mau apa, Pak?" tanyanya datar.
Pak Jaya mengatur napas. Maaf, Nak. Saya mau ketemu Pak Darwin. Saya kenalan lamanya. Dulu kami pernah kerja bareng di proyek perumahan Damar Asri. Satpam mengangkat alis, lalu menatap Pak Jaya dari ujung kepala sampai kaki. Bapak punya janji? Tidak, tapi saya ingin sampaikan sesuatu yang penting. Saya dari desa, dan saya kesini demi cucu saya. Satpam menghela napas, seolah malas menanggapi. Tunggu di sini. Tak lama, seorang perempuan berselendang sutra datang. Rambutnya disanggul elegan, wajahnya penuh make-up. Ia adalah Bu Farida, istri Pak Darwin. Begitu melihat siapa yang berdiri di luar pagar, wajahnya langsung berubah kaku. Bapak siapa? Suaranya meninggi. Saya Jaya, Bu. Pernah kerja sama Pak Darwin. Dulu di proyek. Saya. Belum sempat menjelaskan, Bu Farida menepis angin dengan tangannya. Sudah. Kami nggak menerima tamu tanpa janji. Apalagi orang dari jalanan. Pak Jaya mencoba bicara lagi. Saya bukan minta uang, Bu. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu soal cucu saya. Dia anak baik, dan saya pikir. Bu Farida memotong, suaranya meninggi tajam. Cucu. Bapak pikir kami mau nyari jodoh buat anak kami dari orang jalanan seperti Bapak? Lihat diri Bapak. Kumuh. Bau matahari. Pantas aja datang pagi-pagi begini. Pasti numpang makan, ya? Beberapa pekerja taman yang mendengar dari kejauhan mulai mendekat. Pura-pura menyiram tanaman padahal memperhatikan. Suara keras Bu Farida menarik perhatian penjaga lain dan bahkan tetangga seberang rumah. Pak Jaya tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak membalas, hanya menatap tanah. Kalau semua orang tua miskin kayak Bapak bisa seenaknya dateng cari jodoh buat cucunya ke rumah orang kaya, nanti rusak tatanan masyarakat. Bapak pikir kami mau gabung keluarga sama orang yang gak jelas asal-usulnya? Jangan mimpi, Pak. Pak Jaya menggigit bibirnya. Suaranya nyaris tak keluar. Tapi ia berusaha berbicara. Saya cuma mau cucu saya bahagia. Saya kira, kalau ada yang mau dengar. Cukup, bentak Bu Farida. Lalu ia menoleh pada satpam. Sirami itu jalanan. Banyak debu. Arahkan ke situ sekalian, biar sekalian cuci kaki dia. Pak Jaya mundur satu langkah, namun satpam sudah membuka selang dan menyemprotkan air ke jalan tepat di dekat kakinya. Cipratan air mengenai celana panjang Pak Jaya yang sudah lusuh. Semua mata memandang. Ada yang menahan tawa. Ada yang mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Pergi dari sini sebelum saya panggil polisi. Bentak Bu Farida lagi. Pak Jaya menatapnya sejenak. Dalam matanya tak ada kemarahan, hanya luka yang sangat dalam. Ia memeluk tas kainnya lebih erat, lalu membungkuk pelan. Maaf, Bu. Saya sudah salah alamat. Lalu ia berjalan menjauh. Langkahnya pelan, terpincang, melewati trotoar mewah di depan rumah-rumah bak istana. Setiap langkahnya menyisakan bekas basah di tanah. Tapi tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa lelaki tua itu, bertahun-tahun lalu, ikut membangun fondasi rumah yang mereka tinggali sekarang. Di persimpangan jalan, Pak Jaya berhenti sebentar. Ia duduk di bangku taman kecil. Dedaunan berguguran pelan tertiup angin. Tangannya gemetar saat membuka botol air yang hanya tersisa beberapa tetes. Ia menengadah ke langit. Bibirnya bergetar. Allah, aku nggak minta banyak. Cuma satu hal saja, bukakan jalan bagi cucuku. Kalau bukan lewat mereka, maka lewat siapapun yang engkau tunjuk. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak kemarin. Tapi di dada, ada rasa hancur yang tak bisa diredam. Ia bukan malu karena disiram. Ia bukan marah karena dihina. Tapi ia terpukul karena niat baik yang ia bawa, terus-menerus dibunuh tanpa diberi kesempatan untuk bicara utuh. Saat senja mulai turun, dan lampu-lampu jalan menyala, Pak Jaya kembali berjalan. Kali ini tanpa tujuan jelas. Ia hanya mengikuti langkah kakinya yang mulai lelah. Tapi sebelum matahari benar-benar tenggelam, ada satu senyuman yang terlintas di benaknya,
senyum seorang gadis muda yang menawarkan teh dan kue dengan tulus. Dan entah mengapa, dalam hatinya yang runtuh, senyum itu terasa seperti cahaya kecil yang menuntunnya untuk tidak menyerah. Pagi masih lembab oleh sisa embun semalam. Kabut tipis menyelimuti jalanan kota, dan langit tampak murung seperti mewakili hati seseorang yang tak kunjung mendapat tempat di dunia yang sibuk ini. Di trotoar tempat ia pertama kali menerima secangkir teh dari seorang gadis muda, Pak Jaya kembali duduk, meski kali ini tubuhnya jauh lebih letih dari sebelumnya. Celananya masih basah bekas siraman kemarin. Kemejanya kaku karena kering terkena angin malam. Tapi entah mengapa, ia kembali ke tempat itu. Seolah di sanalah satu-satunya ruang di kota ini yang tidak mengusirnya. Ia duduk tanpa berkata apa-apa, hanya memandang jalan yang mulai padat oleh langkah kaki. Gerobak kecil bergoyang di kejauhan. Suara roda plastiknya membelah pagi yang sepi. Rara muncul lagi, mendorong gerobaknya dengan ekspresi lelah tapi tetap ramah. Saat matanya menangkap sosok Pak Jaya yang terduduk di bangku, senyumnya langsung muncul tanpa dibuat-buat. "Pak, Bapak balik lagi ya?" Sapanya hangat sambil berhenti di sisi bangku. Pak Jaya mengangguk perlahan. "Iya, Nak. Kaki saya lebih percaya ke sini daripada ke tempat lain." Rara duduk di bangku kecilnya sambil membuka termos. Ia menuangkan teh hangat ke gelas plastik dan memberikannya pada Pak Jaya. Kali ini tanpa banyak tanya. Ia tahu, kadang luka paling dalam tak perlu diceritakan dengan kata-kata. Cukup dilihat dari cara seseorang memegang gelas, dari mata yang tak mau menatap siapa-siapa, dari napas yang sesekali tersendat. Namun akhirnya Rara bertanya dengan lembut, "Kemarin, Bapak ke rumah siapa lagi?" Pak Jaya menatap jalanan sejenak, lalu menjawab pelan, "Ke rumah orang kaya. Dulu pernah jadi atasan saya. Saya kira dia masih ingat saya. Ternyata yang dia lihat cuma baju kotor dan umur saya yang sudah rapuh." Rara menghela napas panjang. "Maaf ya, Pak. Dunia sekarang lebih percaya pada jas mewah daripada niat tulus. Tapi saya percaya, niat baik pasti ada jalannya. Meskipun jalannya nggak kelihatan hari ini." Pak Jaya tersenyum kecil. Tangannya mengelus permukaan gelas plastik yang hangat. "Kamu tahu, Nak, dari semua yang saya temui di kota ini, cuma kamu yang nggak nanya saya dari mana, nggak tanya saya punya uang berapa, atau mau apa." Rara tertawa kecil. "Soalnya saya juga nggak punya apa-apa, Pak. Jadi saya nggak bisa menilai orang dari harta. Saya cuma tahu, kalau ada orang tua sebaik Bapak sampai rela jauh-jauh dari desa demi nyari jodoh buat cucunya, berarti cucunya pasti luar biasa." Pak Jaya mengangguk. Wajahnya sejuk, seolah ada embun baru yang membasahi hatinya yang kering. Ia lalu membuka tas kainnya, mengeluarkan foto kecil yang sudah mulai usang. Di foto itu, tampak Dimas sedang duduk di samping motor tua, tersenyum canggung ke kamera. "Ini cucu saya, Dimas," katanya. "Dia nggak tahu saya ke kota. Saya nggak bilang. Saya takut dia kecewa kalau tahu saya dihina orang-orang." Rara mengambil foto itu. Matanya menelusuri wajah Dimas dalam gambar. Senyumnya pelan, tapi jujur. Dia kelihatan baik. "Pak." Matanya jujur. Banyak orang cakep, tapi matanya kosong. Ini beda. Pak Jaya tak berkata-kata. Tapi di wajahnya terlihat guratan harapan mulai muncul. "Kamu sudah punya calon, Nak?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Rara terdiam. Ia tersenyum canggung, lalu menunduk. "Belum, Pak. Hidup saya masih penuh perjuangan. Ayah saya sudah nggak ada. Ibu sakit di kampung. Saya jualan ini buat kirim uang tiap minggu. Nggak sempat mikir jodoh." Pak Jaya menatapnya dalam-dalam. Ia melihat gadis tangguh di hadapannya. Bukan hanya dari cara Rara bicara, tapi dari caranya menahan beban hidup tanpa keluhan. Ia teringat Dimas, pemuda yang juga memikul beban dengan cara diam, yang juga menyembunyikan luka di balik kerja kerasnya. "Kalau kamu nggak keberatan, Nak," kata Pak Jaya pelan. "Boleh nggak, kamu kenalan sama cucu saya dulu? Saya nggak maksa, tapi saya ingin dia ketemu seseorang seperti kamu." Rara terdiam beberapa saat. Matanya mengarah ke keramaian jalan,
tapi pikirannya entah kemana. Ia tidak langsung menjawab, dan itu membuat Pak Jaya cemas. Tapi ia tahu, permintaannya bukan hal ringan. Ia sadar betul betapa anehnya tawaran seperti itu datang dari lelaki tua yang bahkan tak dikenal siapa-siapa. Namun kemudian, Rara menjawab, lembut, dan mengejutkan. Boleh, Pak. Saya nggak janji apa-apa. Tapi saya bersedia kenal dulu. Siapa tahu saya bisa bantu Bapak lebih dari sekadar teh dan kue. Pak Jaya tak mampu berkata-kata. Lidahnya keluh, tapi matanya basah. Ia menatap Rara dengan pandangan penuh rasa syukur, seolah menemukan setetes air di tengah padang pasir yang membakar. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih. Rara tersenyum. Tapi, Pak, boleh saya ketemu langsung sama cucunya? Saya lebih nyaman begitu. Pak Jaya mengangguk cepat. Iya, nanti saya ajak kamu ke desa. Rumah kami sederhana, tapi hatinya besar. Keduanya tertawa pelan. Suara kendaraan masih riuh, tapi di tengah hiruk-pikuk kota, ada momen yang tidak bisa dibeli oleh waktu atau uang, kehangatan dua orang asing yang dipertemukan oleh satu niat, cinta yang jujur. Menjelang siang, Rara pamit, membawa gerobaknya kembali menyusuri jalan. Pak Jaya menatap punggung gadis itu, dengan senyum yang berbeda dari sebelumnya. Senyum yang membawa harapan. Hari itu, langit desa Sukamulya tampak lebih cerah dari biasanya. Angin berhembus lembut menyapu padi-padi yang mulai menguning di sawah. Jalan tanah berdebu tampak lengang, hanya sesekali dilewati sepeda tua atau gerobak sayur yang ditarik tangan. Di ujung jalan itulah, sebuah rumah kayu berdiri tenang, sederhana, tapi penuh kenangan. Di sanalah Dimas menunggu, tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pak Jaya datang dengan langkah ringan, berbeda dari kepulangannya biasanya. Di belakangnya, berjalan seorang gadis muda mengenakan baju panjang sederhana dan jilbab polos warna krem. Sepatu ketsnya sedikit berdebu karena jalan desa, tapi ia tetap tersenyum ramah sambil memandangi sekeliling. Dimas, panggil Pak Jaya saat membuka pagar kayu. Dimas keluar dari dapur dengan kaos lusuh dan celana panjang bekas kerja. Wajahnya sedikit berkeringat. Tangan masih memegang gayung dari mencuci motor tetangga. Namun saat melihat kakeknya datang dengan membawa tamu perempuan, ia langsung terdiam di tempat. Pandangannya jatuh pada Rara yang berdiri sopan di samping kakeknya. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan di antara mereka bertiga. Pak Jaya tertawa kecil. Ini Rara, teman kakek dari kota. Dia baik, jujur, dan kerja keras. Kakek pernah cerita soal kamu ke dia, dan hari ini, Rara mau main ke rumah. Dimas bingung harus bicara apa. Ia hanya tersenyum gugup dan menyodorkan tangannya. Saya, Dimas. Rara menyambutnya dengan sopan, tidak berlebihan. Rara. Mereka duduk di beranda. Pak Jaya menyeduh teh sambil sesekali menengahi percakapan yang terasa canggung. Tapi dari gelagatnya, ia tahu keduanya sama-sama saling memperhatikan. Rara tertarik dengan cara Dimas menjawab dengan tenang, tidak sok pintar, tapi juga tidak terlalu malu. Dimas terpesona pada keberanian Rara yang berani datang jauh-jauh ke desa tanpa gengsi. Namun, di balik percakapan yang mulai cair, ada mata-mata dari kejauhan yang memperhatikan. Siapa tuh, Mas Dimas bawa cewek kota? Bisik tetangga di balik pagar. Gaya banget. Baru kerja serabutan tapi udah sok ngajak cewek ke rumah. Gumam yang lain. Pasti gadis itu belum tahu Dimas miskin. Kalau tahu MAH kabur juga ntar. Ujar suara ketiga yang disambut tawa kecil. Desa kecil memang tak pernah bisa sunyi dari kabar burung. Gerakan sekecil apapun, bisa jadi bahan gosip satu RT. Tak butuh waktu lama sebelum isu menyebar bahwa Dimas, pemuda yang katanya tidak laku-laku itu, kini kedatangan tamu gadis dari kota. Siang harinya, saat Rara dan Dimas sedang membantu Pak Jaya memasak di dapur, seorang ibu tetangga masuk tanpa permisi. Namanya Bu Inah, salah satu tetangga yang paling cerewet dan tajam lidahnya. Assalamualaikum. Saya lihat dari luar kok kayak rame ya. Ada tamu rupanya, ujarnya, menatap Rara dari ujung kepala sampai kaki. Ini Rara, Bu.
Teman kakek. Jawab Dimas singkat. Bu Inah menyunggingkan senyum penuh sindiran. Oh, teman ya? Kirain calon. Tapi ya, kok beda ya? Cantik-cantik gini. Masa mau sama orang sini? Lalu ia tertawa sendiri. Tak ada yang ikut menanggapi. Suasana dapur jadi hening. Rara tetap tersenyum sopan. Ia menatap Bu Inah lalu berkata dengan tenang. Saya nggak lihat dari mana orangnya, Bu. Saya cuma lihat dari cara dia bersikap. Pak Jaya hampir meneteskan air mata mendengar jawaban itu. Tapi Bu Inah tidak puas. Ia menyambung. Ya tapi, hidup rumah tangga nggak bisa cuma pakai sikap, Dik. Nanti kalau udah susah, baru terasa. Apalagi di sini, jangankan mobil, motor aja pinjem. Rara menunduk. Bukan karena malu, tapi karena tak ingin membalas. Ia tahu tak semua orang akan menerima kehadirannya. Tapi ia juga tak perlu menjelaskan segalanya kepada mereka yang menilai dengan dengki. Setelah Bu Inah pergi, Pak Jaya menepuk bahu Rara. Maaf ya, Nak. Mulut orang sini kadang lebih tajam dari pisau. Rara tersenyum. Nggak apa-apa, Pak. Saya biasa kok dibicarakan. Yang penting saya tahu apa yang saya rasakan. Dimas tampak gelisah. Ia merasa bersalah telah menyeret Rara ke lingkungan yang tidak ramah. Malam harinya, saat mereka duduk di teras, Dimas membuka pembicaraan. Maaf ya, Rara. Kalau kamu nggak nyaman, kamu nggak usah kembali. Aku ngerti kok kalau kamu. Rara memotong pelan. Aku kesini bukan karena kamu kaya, Mas. Aku kesini karena aku percaya sama cerita kakek. Soal kamu. Soal niat baik. Dan niat baik itu nggak selalu harus dibalas dengan materi. Dimas menunduk. Tak sanggup menatap mata Rara yang berbicara dengan jujur. Ia tahu, perempuan di hadapannya ini bukan seperti yang selama ini menghina. Bukan seperti yang menilai dari celana kerja sobek atau kulit tangannya yang kasar. Tapi sayangnya, dunia luar belum siap menerima kehadiran mereka berdua. Malam itu, gosip terus beredar. Grup wa ibu-ibu desa mulai panas. Ada yang bilang Dimas pakai ilmu pelet. Ada pula yang menyebut Rara hanya numpang hidup. Bahkan Pak RT mendapat laporan bahwa ada perempuan asing yang datang ke rumah warga tanpa izin lingkungan. Dan mereka belum tahu, badai sebenarnya belum dimulai. Pagi hari yang biasanya sunyi di desa Sukamulia kini berubah jadi arena bisik-bisik yang tak kunjung berhenti. Sejak Rara datang 2 hari lalu dan menginap di rumah Pak Jaya, nyaris setiap sudut desa dipenuhi komentar, kebanyakan bernada miring. Tak peduli apa yang sebenarnya terjadi, yang penting cerita terus berjalan dan jadi bahan omongan hangat. Di warung kopi dekat lapangan, para lelaki desa membahas topik yang sama berulang kali. Cewek kota? Beneran tuh datang buat si Dimas. Jangan-jangan cewek itu cuma manfaatin kebaikan si Pak Jaya. Kalau bukan karena uang warisan, mana mungkin ada cewek segitu cantiknya mau main ke rumah kumuh? Sementara itu, di pos ronda malam sebelumnya, beberapa pemuda-muda bahkan membuat taruhan sembunyi-sembunyi. Berapa lama gadis itu bertahan sebelum kabur dari desa? Tak ada satupun dari mereka yang berani bicara langsung. Semua hanya berani menebar kata-kata dari balik mulut yang tak pernah kenyang membicarakan hidup orang. Di sisi lain, Rara tetap tinggal di rumah Pak Jaya. Ia bangun lebih pagi dari Dimas dan membantu menyapu halaman. Ia mencuci piring, memasak nasi, bahkan sempat membantu ibu tetangga merangkai bunga untuk acara pengajian. Ia tak banyak bicara, tak berusaha menjelaskan siapa dirinya. Yang ia lakukan hanyalah bersikap sopan dan ringan tangan, seperti yang diajarkan ibunya sejak kecil. Namun kebaikan, di tempat yang salah, kadang dianggap modus. Suatu siang, saat Rara sedang membeli sayur di warung, 2 ibu langsung memotong antreannya. Ih, maaf ya, kami duluan. Kami dari sini, bukan tamu dadakan. Rara mengangguk, tidak membantah. Silakan, Bu. Tapi bukan hanya itu. Sepanjang ia memilih sayur, ia mendengar jelas suara berbisik namun sengaja dikeraskan. Pakai jilbab tapi nyusup ke rumah cowok. Tidur di situ. Masih bisa senyum juga. Pura-pura baik.
padahal nggak tahu asal-usulnya. Rara menggenggam uang di tangannya erat-erat. Tapi tetap, ia tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum dan membayar belanjaannya dengan kepala tertunduk. Langkahnya terasa berat saat berjalan pulang, tapi ia tahu, bukan saatnya untuk lari. Ia datang ke desa bukan untuk dipuji. Ia datang karena ada satu harapan yang ingin ia pegang, dan satu kepercayaan yang sudah diberi oleh Pak Jaya. Sore itu, Dimas yang baru pulang dari membantu tetangganya memperbaiki atap rumah, menemukan Rara duduk sendirian di belakang rumah. Wajahnya muram, tapi matanya tidak menangis. Hanya diam, seperti menyimpan letupan yang tak bisa meledak. Rara. Dimas memanggil pelan. Rara menoleh, memaksakan senyum. Kamu udah pulang? Dimas duduk di sebelahnya. Aku dengar tadi ada yang nyinyirin kamu di warung. Rara mengangguk. Aku dibilang perempuan gak tahu malu. Dimas mengepalkan tangan. Tapi sebelum emosi naik, Rara menepuk punggung tangannya dengan lembut. Jangan marah. Kalau kamu marah, mereka akan merasa menang. Biarin mereka ngomong. Aku cuma takut satu hal. Apa? Aku takut kamu jadi malu karena aku. Dimas menatap Rara dalam-dalam. Ia menggeleng cepat. Enggak. Rara. Aku justru malu karena aku belum bisa kasih kamu rasa aman. Aku benci lihat kamu digituin, tapi aku belum bisa lakukan apa-apa. Pak Jaya yang dari tadi menguping di balik jendela, perlahan berjalan keluar membawa 3 gelas teh hangat. Ia duduk di hadapan mereka berdua, meletakkan gelas dengan tangan yang sedikit gemetar. Kalian tahu, katanya lirih, orang yang paling kuat itu bukan yang punya otot besar atau suara lantang, tapi yang tetap bisa tersenyum meski dihina. Dan hari ini, yang paling kuat di antara kita, bukan Dimas, tapi Rara. Rara menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya hanya mencoba jadi manusia. Pak, di kota, saya juga nggak dianggap. Di sini, pun diuji. Tapi saya percaya, Allah pasti lihat semua ini. Pak Jaya tersenyum, meski matanya basah. Ia menepuk bahu Rara pelan. Kalau nanti kamu sudah nggak kuat, kamu boleh pulang. Saya nggak akan marah. Tapi kalau kamu bertahan, kamu bukan cuma jadi tamu di rumah ini. Kamu jadi bagian dari kami. Rara mengangguk perlahan. Jawaban itu cukup. Namun malamnya, ujian kembali datang. Kali ini bukan lewat gosip atau sindiran, tapi dari seseorang yang tak pernah ia duga, ibunya sendiri. Telepon berdering saat Rara sedang membantu Dimas menjemur pakaian. Di ujung sana, suara ibunya terdengar penuh nada khawatir dan ketus. Rara, kamu benar ada di rumah lelaki? Iya, Bu. Tapi aku di rumah kakek Jaya. Dia yang ajak aku. Rara, kamu waras enggak? Di desa orang. Apa kata orang-orang kampung nanti? Kamu mau ibu pingsan karena malu? Rara terdiam. Air matanya mulai mengalir. Tapi ia tak membalas dengan emosi. Ibu, aku cuma ingin mengenal seseorang yang layak. Dan selama hidup, belum ada yang bisa buat aku merasa senyaman ini. Ibunya membanting gagang telepon. Sambungan terputus. Rara terduduk di tangga dapur. Dimas melihatnya dari jauh tapi tak berani mendekat. Ia tahu, gadis itu sedang bertarung dengan dunianya sendiri. Dan hari itu, malam jatuh lebih cepat dari biasanya. Langit desa Sukamulya tiba-tiba diselimuti awan gelap. Meski waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi. Warga masih disibukkan dengan kegiatan biasa. Menjemur pakaian, menyiram tanaman, atau duduk-duduk di pos ronda sambil membicarakan siapa lagi yang bisa jadi bahan gosip hari itu. Di tengah obrolan yang masih hangat soal perempuan kota yang terlalu betah di rumah si Dimas, suara asing tiba-tiba menggetarkan tanah desa. Bam! Bunyi mesin mobil-mobil besar menderu mendekat. Dari ujung jalan tanah yang jarang dilewati kendaraan kota, terlihat 5 mobil mewah berwarna hitam mengular perlahan. Lampu senja menyala. Plat mobil berkode luar daerah. Tak butuh waktu lama sebelum kehebohan merebak. Itu mobilnya siapa? Loh, itu mobil kayaknya kayak punya pejabat deh.
Wah, jangan-jangan ada tamu penting ke rumah Pak RT. Warga berhamburan keluar rumah, berdiri di pinggir jalan seperti menyambut iring-iringan presiden. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu yang tadinya menyapu halaman buru-buru menyibakkan rambut dan mengintip dari balik pagar. Tapi yang mengejutkan adalah, iring-iringan mobil itu tidak berhenti di rumah Pak RT atau balai desa. Mobil-mobil itu terus melaju, hingga berhenti tepat di depan rumah kayu kecil milik Pak Jaya. Semua mata terbelalak. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara burung dan detak jantung warga yang terdengar. Salah satu mobil membuka pintu. Seorang wanita berjas abu-abu elegan keluar dengan langkah mantap. Di belakangnya, muncul pria-pria bersetelan jas hitam lengkap dengan earphone di telinga, mirip pengawal pribadi. Wanita itu berdiri di depan pagar Pak Jaya, lalu bertanya dengan nada tegas, "Apakah ini rumah Bapak Jaya Wicaksana?" Dimas, yang sedang menyapu halaman bersama Rara, spontan berdiri tegak. "Iya, Bu, ini rumah kakek saya." Wanita itu mengangguk, lalu bicara sambil membuka map besar berlogo perusahaan. "Kami dari kantor pusat grup Arwana Property. Kami datang atas perintah khusus pemilik utama, Pak Jaya Wicaksana. Beliau sudah lama tidak kembali ke kantor, dan kami menerima kabar bahwa beliau tinggal di desa ini." Suara itu menggema, seolah menghantam seluruh kepala yang menonton dari balik pagar. G Grup Arwana, pemilik properti terbesar di Jawa. Itu bukan Pak Jaya yang sama, kan? Yang tiap hari ke sawah? Yang dikira gelandangan waktu ke kota. Bisik-bisik berubah jadi desahan syok. Mulut-mulut yang tadinya gemar melontarkan celaan kini terkatup rapat. Beberapa bahkan mulai mundur pelan-pelan, seolah takut matahari ikut menghakimi. Pak Jaya keluar perlahan dari rumah. Tubuhnya masih mengenakan baju koko lama dan celana panjang yang lusuh. Ia tidak buru-buru mengganti pakaian. Ia hanya menatap para tamu yang berjejer di depan rumahnya, lalu berjalan mendekat. Wanita elegan itu menunduk sopan. "Bapak, kami datang untuk memastikan bahwa Bapak dalam keadaan sehat. Dewan direksi gelisah karena Bapak tak kunjung kembali, dan banyak keputusan besar yang tak bisa diambil tanpa tanda tangan Bapak." Pak Jaya tersenyum tipis. "Jadi kalian masih ingat aku, ya? Maafkan kami, Pak. Sudah terlalu lama Bapak menjauh dari kantor. Tapi seluruh perusahaan masih berdiri karena prinsip yang dulu Bapak tanamkan." Beberapa tetangga mulai bergeser mendekat. Ada yang memanggil anaknya agar ikut melihat. Ada pula yang menyesap kopi dalam gelas plastik dengan tangan gemetar. Bu Inah, yang kemarin menyindir Rara habis-habisan, berdiri di balik pohon jambu. Matanya tak berkedip saat melihat Pak Jaya dikelilingi oleh staf berjas rapi. Ia seolah tak percaya bahwa lelaki renta yang pernah ia anggap pengemis pencari jodoh, kini disebut sebagai pemilik kerajaan properti besar. Rara berdiri di samping Dimas, mulutnya sedikit terbuka, tak sanggup berkata-kata. "Pak," gumam Dimas lirih. "Kenapa? Selama ini kakek nggak cerita?" Pak Jaya menatap cucunya dengan pandangan teduh. "Karena aku ingin kamu jadi laki-laki yang kuat karena kerja kerasmu, bukan karena kamu cucu dari orang kaya. Dunia ini cepat menilai, Dim, tapi cuma sedikit yang bisa melihat niat." Dimas tertunduk, matanya berkaca. Di sisi lain, warga mulai mendekat pelan, beberapa mencoba menyalami Pak Jaya. "Pak Jaya, maaf ya dulu saya sempat, ngomong macam-macam." "Iya, Pak, kami benar-benar nggak tahu kalau Bapak tuh orang besar." "Ya Allah, kami berdosa, Pak. Kami pikir." Pak Jaya mengangkat tangan, meminta semua diam. "Sudah, saya nggak simpan dendam. Saya cuma ingin hidup tenang. Yang penting sekarang, kalian tahu bahwa menilai orang dari baju dan rumahnya itu salah." Beberapa warga menunduk dalam-dalam. Ada yang mulai menghapus air mata, termasuk Bu Inah, yang akhirnya mendekat sambil gemetar. "Pak, maafkan saya. Rara, maafkan ibu kemarin ya. Ternyata, saya yang kampungan, bukan kamu." Rara hanya tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi senyum itu lebih menyakitkan bagi yang pernah menghina,
karena ia tidak mengandung amarah sedikit pun. Hanya keikhlasan yang membuat dada orang-orang di sekitarnya terasa sempit. Wanita dari grup arwana lalu berkata lagi, "Pak, kalau Bapak berkenan, seluruh staf siap membawa Bapak kembali ke kantor. Helikopter juga sudah disiapkan di lapangan dekat balai desa." Tapi Pak Jaya menggeleng. "Belum sekarang. Saya belum selesai di sini. Ada satu urusan terakhir yang lebih penting dari semua proyek properti yang pernah saya bangun." Wanita itu tampak bingung, tapi mengangguk patuh. Dan warga desa pun hanya bisa berdiri diam, menyaksikan pria yang selama ini mereka remehkan ternyata jauh lebih besar dari semua yang pernah mereka bayangkan. Suasana desa Sukamulya masih belum tenang sepenuhnya. Meski mobil-mobil mewah itu sudah beranjak pelan meninggalkan jalan desa, bayangannya masih tersisa di benak tiap warga. Hari itu menjadi sejarah, bukan hanya bagi Pak Jaya dan Dimas, tapi untuk seluruh desa. Mereka yang dulunya suka meremehkan, kini tertunduk malu. Mereka yang dulu lantang mencibir, sekarang tak berani menatap mata. Namun, di tengah semua gemuruh itu, rumah Pak Jaya justru tetap tenang. Tidak ada perabot mewah tiba-tiba masuk. Tidak ada perubahan drastis. Yang berubah hanyalah cara orang memandang rumah itu, dan lebih dalam lagi, cara mereka memandang orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pagi itu, Pak Jaya duduk di teras rumah, mengenakan baju koko bersih dan sarung bergaris halus. Di hadapannya, duduk Dimas dan Rara, berdua, dengan wajah yang tampak canggung tapi damai. Rara sudah 2 hari tinggal tanpa gangguan. Warga tak berani lagi menyindir. Bahkan Bu Inah, setiap pagi kini rutin mengantarkan sarapan. "Jadi," kata Pak Jaya membuka pembicaraan, "kalian berdua sudah cukup mengenal satu sama lain." Dimas menatap Rara sejenak, lalu mengangguk. "Sudah, Kek. Dan, aku nggak ragu lagi. Kalau dia masih mau, aku siap." Rara tersenyum lembut. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab, "Aku juga siap. Bukan karena status, bukan karena kejutan yang kemarin, tapi karena hati." Pak Jaya mengangguk pelan. Air matanya menggenang, tapi ia tahan agar tak jatuh. "Dulu, aku pernah punya semuanya. Rumah besar, kendaraan mewah, karyawan yang patuh. Tapi sejak kehilangan anak-anakku, aku sadar, semua itu tak berarti kalau tak ada yang menjaga warisan hati." Ia menatap mereka bergantian, lalu melanjutkan, "Dimas, kamu bukan mewarisi hartaku. Kamu mewarisi namaku. Dan kamu, Rara, bukan hanya mengobati luka cucuku. Kamu juga menyembuhkan batin tua ini." Hari itu juga, Pak Jaya membuat keputusan besar. Ia memanggil kepala desa, beberapa tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Mereka semua berkumpul di balai kecil yang biasa digunakan untuk rapat. Tak ada undangan resmi. Hanya kabar dari mulut ke mulut yang cepat menyebar seperti api di musim kemarau. Warga datang, duduk rapi. Wajah-wajah yang kemarin menghina, kini duduk tenang seperti siswa menunggu pengumuman kepala sekolah. Pak Jaya berdiri di depan mereka, hanya ditemani Dimas dan Rara di kanan kirinya. "Saya tahu, kalian terkejut," ucap Pak Jaya membuka. "Dan saya paham, manusia memang mudah menilai dari penampilan. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk menuntut permintaan maaf, bukan juga untuk mempermalukan siapapun. Saya berdiri di sini untuk memberitahu bahwa semua harta yang saya miliki tak akan saya bawa mati. Tapi saya akan pastikan harta itu jatuh ke tangan yang tepat." Warga terdiam. Tak ada yang berani bersuara. "Saya akan pensiun dari semua urusan bisnis. Saya akan tinggal di sini, di desa. Tapi perusahaan akan tetap berjalan, dikelola oleh orang-orang yang jujur. Dan satu lagi." Ia menarik napas panjang. "Saya akan menikahkan cucu saya, Dimas, dengan Rara." Tepuk tangan perlahan muncul. Disusul sorak kecil. Bahkan beberapa warga yang semula mencibir kini berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Hari itu juga, persiapan sederhana dilakukan. Bukan pesta mewah, tapi semua datang membawa niat baik.
Ibu-ibu bergotong royong menghias halaman rumah Pak Jaya dengan kain putih dan bunga melati. Anak-anak menempel kertas warna-warni di pagar. Laki-laki membantu memasang lampu. Desa seolah sedang menebus rasa malu yang selama ini mereka tanam. Ketika sore menjelang, acara akad nikah dimulai. Dimas mengenakan baju putih bersih, sarung songket, dan peci hitam. Tangannya bergetar saat mengucap ijab kabul. Rara duduk di dalam rumah, mengenakan kebaya krem sederhana, wajahnya bersinar tenang. Ia tak menangis, tapi sorot matanya jelas memperlihatkan perasaan yang mendalam. Saat penghulu menyatakan mereka sah sebagai suami istri, semua bersorak. Tangis haru menyebar ke penjuru halaman. Bahkan Bu Inah, yang biasanya keras kepala, terlihat meneteskan air mata sambil mengusap bahu Rara. Pak Jaya berdiri di tengah keramaian, memeluk Dimas, lalu Rara. Kalian bukan hanya menyatukan hati, kalian juga menyatukan kembali kemanusiaan di desa ini, ucapnya lirih. Malam itu, tak ada pesta megah, tapi ada kebahagiaan tulus. Warga berdendang dengan angklung dan rebana. Anak-anak menari di bawah lampu bohlam yang digantung di antara pohon. Rara dan Dimas duduk berdampingan di pelaminan bambu, saling menatap penuh makna. Dan Pak Jaya duduk di samping mereka, memandangi semuanya sambil tersenyum tenang. Ia tidak butuh tahta. Ia tidak haus penghormatan. Yang ia butuhkan hanyalah kepastian bahwa cucunya bahagia, bersama seseorang yang mencintai dengan hati, bukan dengan pamrih. Di tengah malam, saat semua sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak Jaya duduk di beranda, menatap langit. Terima kasih, Allah, bisiknya. Bukan karena engkau beri harta, tapi karena engkau pertemukan aku dengan orang yang tahu artinya cinta. Dan langit malam desa itu terasa lebih terang dari biasanya. Bintang-bintang seolah turun ke bumi, menyaksikan kisah yang sederhana, tapi menggetarkan. Kisah tentang seorang kakek, yang dianggap gila, tapi ternyata lebih waras dari dunia. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.